Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semuanya teman-teman sehat. Mari kita lanjutkan belajar kita 25 tutorial video series tentang query. Kali ini adalah pelajaran yang ke-17, yaitu masih melanjutkan group by. Tapi kali ini group by kemudian ada pivotnya. Jadi ada dua dimensi nilai gitu teman-teman ya, seperti pivot yang pernah kita pelajari. Oke, langsung kita ke spreadsheet-nya ya. Nah, ini adalah saya membuat sheet baru di sini. Ini saya copy dari sheet sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru ketemu ini, biar tidak bingung, nanti silakan lihat seri berikut sebelumnya dulu ya, gitu. Oke. Nah, seperti biasanya ini rumus dasar query-nya di sini, kemudian ini nanti perintahnya di sini. Paling basic, jadi begini, syaratnya adalah harus dalam agregat dan pivotnya dari kolom yang berbeda. Maksudnya begini, misalkan saya select sum G, ini adalah akan mentotal G, di mana ini adalah angka unit cost ini, kemudian pivot ya. Pivot apa nih? Misalkan pivot B, di mana B adalah produk, atau area aja ya, pivot area, atau pivot D gitu, kolom D maksudnya. Seperti ini, coba kita lihat. Ini, jadi ada sentral, ada east, ada west. Jadi langsung ketemu teman-teman ya. Ini sentralnya adalah totalnya sekian, east-nya sekian, west-nya sekian. Jadi ini adalah area di mana dia sebagai kolom, kemudian totalnya di dalam baris masing-masing kolom ini gitu. Ya. Oke, kalau misalkan saya pivotnya pivot ke produk di mana kolom B, nah akan seperti ini. Ini binder itu totalnya sekian, ini bindersnya sekian, ini dashnya sekian, ini pen sekian. Ya, ini karena tidak urut alignment-nya aja teman-teman ya. Kalau saya rapikan kanan begini, nah ini akan kelihatan nih ya. Ini saya tebalin ya biar sama tuh. Binders, nah, seperti ini. Prinsipnya seperti itu. Jadi ini adalah yang diagregat, ini adalah kolom lain yang dipivot. Gitu ya. Harus dalam agregat, kemudian pivotnya dengan kolom yang berbeda. Maksudnya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau bulan, kemudian tahun dengan kolom yang sama ya. Saya tulis di sini ya. Ini ada pengecualian pivot dengan kolom yang berbeda kecuali tanggal teman-teman ya. Tanggal. Kenapa? Karena tanggal ini memang agak unik ya. Pada dasarnya tanggal itu adalah angka ya. Sebagai contoh misalkan begini. Ini kan teman-teman lihat, ini tanggal ya. Tapi dia bisa ditampilkan 06-nya saja, di mana ini adalah tanggal saja, atau ditampilkan bulan saja, atau ditampilkan tahun saja, bahkan ditampilkan hari saja, atau menit saja, jam saja, detik saja itu bisa. Jadi bisa angka itu bisa ditampilkan dengan berbagai format, gitu maksudnya. Oke, langsung contoh aja ya. Misalnya ini saya delete dulu aja teman-teman, biar teman-teman bisa ngikutin dari awal juga ya. Ini kan datanya tetap di sini. Saya rubah perintahnya berarti ke sel C6 ya. Ini saya rubah C6. Oke, udah merujuk ke sana. Nah, ini karena kosong berarti kan select all ya. Kemudian saya mau select apa teman-teman, misalkan bulan dan ini ya penjualan ya. Jadi select month C seperti ini ya. Kalau saya enter, nih sudah ada ini bulan, ini lagi-lagi 0, 1, 2 ini nggak usah dibahas ya, udah dibahas sebelumnya. Kemudian terus ditambah lagi sum G, nah, seperti ini. Kemudian pivotnya tetap C ya, tetap tanggal, tetapi kita mau ngambil tahunnya misalkan gitu teman-teman ya. Jadi pivot year
C seperti ini. Coba kita enter ya. Oh, sorry, ini belum ada agregatnya teman-teman ya. Ini kan apa namanya, dia belum ada grupnya maksudnya ya. Oke, kita tambah grup sum G, misalkan grup by month C seperti ini, kemudian pivot year. Nah gini, ini misalignment ya, sebentar saya ratain kanan teman-teman ya biar kelihatan rapih gitu. Nah seperti ini adalah bulan Januari, Februari dan seterusnya. Ini adalah tahunnya. Itu yang saya bilang tadi adalah satu kolom, yaitu kolom tanggal, tetapi digunakan sebagai baris, dan kolom ini barisnya ngambil bulan, ini bulan 1, bulan 2 dan seterusnya, tapi kolomnya tahun. Gitu teman-teman ya. Nah, ini agar tidak mulai dari nol ya. Ini sudah kita bahas di sebelumnya nggak apa-apa. Ya, seperti ini saya tambah angka 1 ya. Nah, gini. Ini 1 Januari dan seterusnya ya. Ini sekalian nggak apa-apa ya, saya tambah ini. Kenapa sum? Ya udah, ini dikasih label kemudian month. Nah, ini. Oke. Ini kalau misalnya kita mau dengan bulan urutan dengan angka ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya, kalau biar Januari, Februari dan seterusnya gimana? Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama dengan yang kita bahas di topik sebelumnya ya. Misalkan kita bahas di sini ya. Ini saya hilangin dulu aja gini biar gampang. Yang perlu kita lakukan adalah merubah datanya teman-teman ya. Oke, kita biar gampang kayaknya kita copy dari seri sebelumnya ya. Kita kan sudah bahas di sini nih. Yang berbeda kan cuman ininya. Saya copy datanya. Oke, saya copy sampai di sini. Ini array datanya. Saya copy, kemudian saya taruh ke sini. Ini saya rubah. Oke, kemudian saya Ctrl V. Coba saya enter. Kenapa nih? Oh, ini masih merujuk ke C5, ke C6. Kita rubah ke C5 teman-teman ya. Nah, udah ke sana. Coba saya enter. Oke, sudah muncul semua, artinya belum diselect, tetapi datanya sudah mengambil akhir bulan ini, yaitu dengan end of month, cuman akhir bulannya sudah ditambah 15 hari, karena di topik sebelumnya 15 hari ya. Kalau ini saya tambah 1 saja, atau 0 ya. Misalkan sini 0 teman-teman ya, nggak usah ditambah juga boleh. Oke, kalau saya enter, nah ini. Sudah 31 Januari, 31 Januari, 28 Februari dan seterusnya. Tinggal di grup aja ini nanti kan. Oke, kita perintahnya di sini. Misalkan saya select misalnya kolom 1, kemudian sum kolom 2 seperti ini, kemudian terus teman-teman, grup by kolom 1 ya. Saya enter dulu ya. Nah, seperti ini. Cuman ini kan belum di pivot ya. Coba saya tambah pivotnya. Pivot year kolom 1. Nah, ini teman-teman ya. Saya lebarin dikit ya. Nah. Oh, ini tetap ada 1899 ya. Enggak masalah. Ini karena memang datanya 0. Ya, sudah dibahas sebelumnya. Jadi ini sudah 31 Januari dan seterusnya. Yang kosong atau yang 0 biar dihilangkan teman-teman. Tinggal ditambah aja, tambah where lagi ya di sini ya. Misalkan where kolom 2 is not null. Tujuannya biar 1899 atau tahun 0 ini tidak diselect gitu ya. Nah, oke. Karena ini memang terdiri dari 2 tahun teman-teman ya. Tahun 2019, 2020, maka
ini ada dua kelompok tanggal. Jadi bulan maksud saya, bulan Januari 2019, Februari, Maret dan seterusnya sampai Desember 2019 dan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Oke, kalau saya ratakan ke kanan ya, biar rapih juga. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau memilih cuman salah satu saja, boleh juga. Ini misalkan where kolom 2 tidak sama dengan 0 dan tahunnya kolom 1 itu sama dengan berapa? 2019 misalkan gini ya. Nah, maka cuman 2019 saja. Itu 1 tahun. Atau kalau pengennya 2020, ya udah misalkan ini tinggal dirubah 2020. Maka hanya 2020 saja. Kemudian ini tentang label atau judul ya, teman-teman nanti tinggal ditambah saja, misalkan label apa itu? Kolom 1 ya. Kolom 1 namanya bulan. Nah, seperti ini. Ini bulan. Kalau mau formatnya kolom 1 itu mau apa? Misalkan Didi YY seperti ini. Boleh juga ya, saya enter. Nah, ini 31 Januari, 29 Februari dan seterusnya. Oke, yang berikutnya adalah yang nilainya kita entry berdasarkan cell reference ya. Ini juga sudah dibahas sebelumnya teman-teman, jadi kita tes saja ya, mudah-mudahan ini sudah jalan rumusnya ya. Coba kita pindahkan ke C4, ke sel C4 ya. Oke. Nah, ini sudah jalan, berarti ini masih sama dengan rumus yang sebelumnya, jadi tutorial sebelumnya maksud saya. Tinggal kita pivot saja. Ini kan pivotnya belum ada. Posisi pivotnya di mana? Teman-teman nanti ingat ya. Jadi perintahnya harus urut. Jadi urutan perintah itu seperti yang ada di daftar isi sini. Jadi ada where dulu, kemudian group by dan seterusnya, baru pivot ya. Tidak boleh sembarangan naruhnya. Oke, kita urut. Berarti ini ada select, habis itu kemudian where, habis itu group by. Nah, ini sebelum label berarti kita naruhnya di sini nih ya. Bentar, kita taruhnya di sini. Group by, kemudian ini pivot year kolom 1. Ini ya, coba saya enter. Ini sudah muncul di sini ya. Jadi artinya maksudnya pivot year kolom 1 tadi kan sudah muncul di sini ya. Oke, kalau misalnya ini sekarang tahunnya 2020. Sini juga 2020. Nah, oke, sudah berubah. Kalau 19 sampai 2020, 2019 sampai 2020 mestinya ada 2 tahun yang muncul nih. Nah, ini 2019 dan 2020. Oke, produknya tetap sama. Oke, ini teman-teman, ini alignment-nya saya ratakan kiri ya. Nah, gini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti tinggal teman-teman download filenya ini. Kemudian nanti sambil lihat video sambil latihan gitu ya. Teman-teman, sudah banyak sekali kita berbicara tentang rumus-rumus waktu ya, baik jam, hari, tahun, bulan, menit, dan detik. Tapi ada satu rumus yang tetap akan menjadi misteri di sepanjang hidup kita, yaitu waktu kematian. Rasanya tidak seorang pun akan mampu menjawab pertanyaan ini. Tetapi kabar baiknya adalah siapapun yang senantiasa berada di jalan kebenaran, dan ketika kepastian waktu itu datang dan semuanya berakhir, maka sesungguhnya itulah sebuah akhir yang baik. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.